Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, 2 bulan menjadi target operasi polisi. Seorang bandar narkoba ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di sebuah rumah kontrakan. Sebanyak 11 paket narkotika jenis sabu diamankan petugas. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim khusus narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di balik plafon loteng rumah tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang disulap menjadi tempat pesta narkoba. Petugas dibuat terkejut saat menemukan 11 paket sabu dalam berbagai ukuran yang disimpan rapi di dalam kotak speaker. Barang haram itu disembunyikan pelaku di sudut tersembunyi ruangan guna mengelabui polisi. Pelaku yang diketahui bernama Nofri merupakan residivis bandar narkoba yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi. Tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial NN, usia 40 tahun. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan ditemukan NN dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Dari bersangkutan kami menyita 11 paket sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria di Jombang ditangkap saat mengirim paket sabu senilai ratusan juta rupiah di dalam kotak bakpia. HM 28 tahun warga Mojokerto dan Farid Saifuddin 28 tahun warga Jombang hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolres Jombang. Keduanya ditangkap saat membawa paket sabu seberat 99,22 gram dan 111,46 gram, serta pil ekstasi 50 butir dalam kemasan bapia patok. Pengungkapan pengedaran sabu bermula dari upaya petugas menguntit pelaku HM saat mengambil paket sabu dalam kemasan bapia patok dengan sistem ranjau di tepi jalan Desa Losari, Jombang. Saat ditangkap, pelaku mengaku mendapat barang dari DPO berinisial S asal Mojokerto. Polisi juga menangkap Farid di Jombang dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi. Nilai barang haram yang berhasil diamankan lebih dari 200 juta rupiah. Orang yang mencurigakan di jalan nyari sesuatu, kita amankan, ya, tersangka atas nama H, ya kan, dari Mojokerto. Dia mengambil ranjauan di daerah pelosok wilayah kita. Setelah kita lakukan penangkapan, di tasnya ditemukan barang bukti sabu. Setelah itu ada di tempat dia ngambil dengan dibungkus bakpia ini, ya, di tekas bakpia ini, di dalam ini ada 1 on. Setelah itu dari mungkin anggota, ya kan, mengamati di sekitar situ, akhirnya kita dapatkan tersangka satunya atas nama F, ya. F ditangkap di depan rumah sakit di daerah pelosok. Nah, dari penggeledahan ditemukan sabu di rumahnya sekitar 100 gram lebih beserta ekstasi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebelumnya, untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-teman setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar.
di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang merusakkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua disambut histeris keluarga di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dan seorang rekannya tewas ditembaki KKB saat sedang mengerjakan pembangunan gereja di Kabupaten Jayawijaya. Jenazah Rahmat, korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban menangis histeris, tak kuasa menyaksikan suami tercinta pulang dari kondisi tak bernyawa. Bahkan sejumlah anggota keluarga yang lain jatuh pingsan. Berdasarkan permintaan keluarga, peti mati sempat dibongkar untuk diperiksa. Kemudian jenazah korban dikebumikan Jumat pagi usai sholat Idul Adha. Sesuai dengan pemeriksaan tadi sudah dicek keberadaannya, katanya bisa untuk dimandikan lagi, insya Allah. Dan untuk pemakamannya besok. Tadi tiba jam berapa? Tadi tiba sekitar jam 11-an ya. 11. Sebelumnya, 2 pekerja bangunan tewas diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya diserang saat sedang membangun gereja. Kedua korban sempat kabur, namun kelompok brutal anak buah Egoanus Kogoya menembak kedua korban hingga tewas. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas penyelidikan dan terdakwa artis Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan pencucian uang. 6 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disiapkan untuk menangani kasus tersebut. Setelah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya, artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. 2 tersangka dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang ini menjalani proses pelimpahan tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21. Dikawal penyidik Subdit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya, keduanya langsung masuk ke kantor Kejari Jakarta Selatan untuk menjalani proses administrasi. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga menerima pelimpahan barang bukti berupa telepon genggam, mobil, dokumen, dan uang sekitar 3 miliar rupiah yang tersimpan di rekening. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menangani kasus ini. Sambil menunggu proses jadwal persidangan, Nikita Mirzani ditahan di rutan Pondok Bambu, sementara asistennya ditahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari ke depan. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Sebelumnya, Nikita Mirzani dan asisten Mail Syahputra ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah dilaporkan dokter sekaligus pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani diduga memeras dan mengancam pelapor untuk menyerahkan sejumlah uang agar tidak memberikan ulasan buruk terhadap produk kecantikan milik dokter Reza Gladys. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi Haji 2025, jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf Kamis kemarin. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Jemaah haji dari seluruh Indonesia melaksanakan wukuf. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Wukuf dilaksanakan setelah khutbah wukuf dan sholat zuhur pada 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan menghentikan seluruh kegiatan duniawi. Setelah mengikuti proses wukuf, jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaat yang mengikuti program Murur Mabit dengan cara melintas di Musdalifah, mereka tidak turun dari bus dan langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur turun dan mabit di Musdalifah. Jemaah yang mabit di Musdalifah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Jemaah memanfaatkan momen terbaiknya untuk berdoa dan berzikir. Berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saya sedang berada di tenda misi haji dari pemerintah Indonesia. Masa puncak haji dimulai hari ini 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Ribuan jemaah calon haji dari setanah air pun telah menempati tendanya. Masing-masing yang akan menjalani ibadah wukuf. Seperti diketahui, wukuf Arafah merupakan inti dari ibadah haji sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajj Arafah. Haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri akan dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Rangkaian wukuf akan diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar, zuhur dan asar serta zikir dan berdoa. Khutbah wukuf di tenda misi haji nantinya akan disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori dengan tema wukuf di Arafah menumbuhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Sementara selaku imam sholat jamaah qashar, zuhur dan asar adalah Tuan Guru Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua BP Haji Daniel Ansar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Titun Ahmad Sabtu Rijal, Sekjen Kemenak Kamaludin Amin, Dirjen PHU Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Menak dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya prosesi wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Titun Ahmad Samsu Rijal. Dari Arafah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Saat wukuf di Padang Arafah, sebagian jemaah haji menyempatkan berkunjung ke Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang.
Usai sholat subuh, ribuan jemaah memadati kawasan Jabal Rahmah. Meski tempat ini bukan bagian dari rukun maupun wajib haji, antusiasme umat untuk mendakinya tetap tinggi. Banyak yang percaya berdoa di sini menjadi lebih mustajab. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Kisah ini menjadikan bukit ini sebagai situs spiritual dan historis yang kuat bagi umat Islam. Sementara Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengimbau kepada jemaah untuk tidak pergi ke Jabal Rahmah saat puncak haji. Jabal Rahmah kerap menjadi destinasi jamaah haji Indonesia saat menjalani wukuf di Arafah. Jabal Rahmah merupakan bukit yang letaknya sekitar 20 km dari Mekah dan terdapat monumen yang menjadi penanda pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Jabal Rahmah sering dikunjungi jemaah haji dari berbagai dunia tiap kali wukuf di Arafah. Namun untuk tahun ini, jemaah diimbau tidak datang ke Jabal Rahmah untuk menghindari cuaca ekstrim yang diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Selain itu juga untuk meminimalisir ketersesatan jemaah karena begitu luasnya Jabal Rahmah. Tentuan dari pemerintah Saudi Arabia, antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmah ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka ke kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ke ada juga tempat belanjaan. Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, pokoknya jangan banyak keluarlah. Banyak polisi yang mengawasi jamaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jamaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia langsung bergerak ke Musdalifah. Mereka menggunakan bis yang bolak-balik menjemput jemaah dari Arafah ke Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jemaah haji Indonesia langsung melakukan mabit atau berbalam. Musdalifah merupakan tempat berbalamnya Rasulullah saat melaksanakan haji. Peristiwa ini kemudian menjadikan mabit Musdalifah salah satu rangkaian ibadah haji. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan jemaah haji di Musdalifah. Di antaranya ialah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh Aqobah di Mina, sholat maghrib dan isya, berzikir hingga berdoa. Namun tidak semua jemaah haji bergerak ke Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia menggunakan skema murur. Skema murur adalah momen jemaah haji Indonesia berangkat dari Arafah menuju Mina tanpa turun dari bis saat melintasi Musdalifah. Hanya beberapa kategori jemaah yang diizinkan menggunakan skema murur, yakni jemaah lanjut usia, sakit, dan disabilitas. Setibanya di Mina, jemaah haji akan melempar jumroh di Aqobah di Jamarat. Setelah itu jemaah melakukan tahalul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tawaf wada. Pemirsa, jutaan jemaah melaksanakan ritual haji simbolis yaitu melempar jumroh di Jamarat. Momen sakral ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Lebih dari 1,6 juta jemaah melaksanakan ritual terakhir dalam ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Seiring dimulainya perayaan Idul Adha di seluruh dunia Jumat pagi waktu setempat. Masing-masing jemaah bisa melemparkan 7 batu ke 3 pilar di Mina. Ketiga pilar melambangkan setan di kompleks Jamarat, Mina dekat Mekah. Ritual melempar jumroh menandai penolakan Nabi Ibrahim terhadap godaan setan yang berusaha mencegahnya untuk menaati perintah Allah. Seperti Nabi Ibrahim, bagi jemaah lempar jumroh bukan hanya sekedar ritual fisik, juga sebagai wujud perlawanan terhadap godaan setan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Wakapolri Ogro Seno berbicara tentang calon Kapolri. Sosok Kapolri berikutnya harus merupakan orang yang tepat. Kita simak pembahasannya dalam program To The Point Aja Sido News berikut ini.
Di kalangan kita sih purnawirawan tidak terlalu kencang ya, tapi ya mereka rata-rata dengar dari media sosial. Jadi ya tanggapannya berbagai macam lah, tapi ya jangan sampai ke depan nanti mungkin bukan salah pilih ya. Harus cari orang yang tepat untuk menjadi Kapolri gitu aja. Oh gitu. Kapolri yang sekarang kurang tepat? Semua Kapolri mungkin tepat, tapi kan yang kalau nembak itu bisa kena angka 10, itu bagus. Berarti sasaran tengah itu, titik-titik hitam itu. Tapi kalau kena 9, kena 8 kan wajar. Nembak kan begitu Mas, nggak mungkin langsung masuk tengah semua. Mungkin bahasa lainnya adalah jangan sampai memilih bukan yang terbaik dari yang terbaik gitu ya? Ya kita selalu yang terbaik, makanya saya bilang pemimpin butuh orang pintar, walaupun orang pintar juga belum tentu bisa memimpin kan gitu. Bapak kalau ini saya baca-baca pun saya cari tahu tentang Bapak itu, Bapak adalah jenderal dari polisi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tegaskan pihaknya berupaya jaga kehalalan daging potong sejak dari rumah pemotongan hewan dan dalam momentum Idul Adha. BPJPH sebar juleha ke sejumlah wilayah untuk pastikan standar pemotongan hewan kurban yang sesuai syariat. Dan berikut cuplikan perbincangan Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan. Momen yang sangat spesial, momen Hari Raya Idul Adha, di mana momen yang paling ditunggu-tunggu adalah makan daging. Bagaimana, Be? Kita memastikan bahwa daging yang nanti kita konsumsi ini sehat, bersih, dan juga bersih dan enak. Higienis, ya? Enaknya sih gratis. Ya, enaknya gratis. Jadi gini, saya mau menyampaikan dulu, disclaimer dulu. Kalau orang-orang bilang itu halal, maka izinkan saya menyampaikan halal is lifestyle. Halal is symbol of health, symbol of clean. Halal itu modern civilization. Di beberapa event saya kemarin bicara di Amerika, di Rusia, di Malaysia, saya bicara sama itu, bahwa halal itu transparansi, traceability, and trustability gitu loh. Jadi transparansi jelas sumbernya, alatnya semuanya. Traceability bisa ditelusuri. Transparansi transparan ya jelas maksud itu. Kalau trustability ya terpercaya. Jadi bukan bangkai yang dipotong gitu. Baik. Kalau dalam konteks penyembelihan kurban begitu ya, hewan sapi maupun kambing begitu. Bagaimana sih langkah-langkah yang tepat? Pemirsa, saksikan perbincangan Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan hanya di One on One Sido News TV Jumat 6 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo berikan hadiah jam tangan mewah Rolex kepada para pemain timnas Indonesia. Simak informasinya di Sindo Malam.